Halo semuanya, sini nanti kita akan gunakan topping donat untuk analogi sebagai belajar kimia. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya kita bahas dulu ya, bagaimana suatu reaksi kimia itu dapat terjadi. Nah, reaksi kimia dapat terjadi dengan adanya tumbukan efektif antar partikel zat yang bereaksi. Sini misalkan ada dua bola. Ketika akan membentuk reaksi, arahnya harus tepat dan energinya harus cukup supaya bisa menghasilkan suatu produk. Jadi bolanya tidak boleh mental dan juga tidak boleh hanya nyerempet, harus benar-benar yang tepat seperti itu. Faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Di sini ada 3 gelas yang berisi larutan HCl 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Ketika dimasukkan pita magnesium, ternyata bisa kita lihat bahwa gelembung-gelembung gasnya di sini dihasilkan yang paling banyak yang 3 molar. Itu menunjukkan bahwa reaksinya yang paling cepat. Maka kita ketahui bahwa semakin besar konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat. Nah, analoginya, misal di sini ada partikel zat yang digambarkan sebagai mobil. Semakin besar konsentrasi, berarti jumlah partikelnya semakin banyak. Nah, kita tahu bahwa semakin banyak mobil, kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin besar. Oleh sebab itu, semakin besar konsentrasi, maka lajunya akan semakin cepat. Faktor yang kedua, yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, laju reaksi akan semakin cepat. Analoginya, gula akan lebih cepat larut dalam air panas daripada jika dilarutkan dalam air dingin. Hal itu disebabkan karena pada suhu tinggi, partikel-partikel zat akan bergerak lebih cepat sehingga kemungkinan terjadi tumbukan akan lebih besar. Kita bisa menghitung laju reaksi setiap kenaikan suhu tertentu. Di sini misalkan ada kenaikan suhu yang berupa delta T, kemudian reaksi akan berlangsung lebih cepat sebanyak N kali. Rumusnya bisa kalian perhatikan di sini. Untuk contoh soalnya, laju reaksi meningkat 2 kali setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius laju reaksinya 4 kali 10 pangkat min 4, maka laju reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah, dan sini kita akan mengerjakan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, sesuai rumus, di sini 2 kali, berarti N-nya sama dengan 2. Kemudian, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, artinya delta T sama dengan 2. Pada suhu 30 derajat Celcius ini sebagai T1, laju reaksinya V1, kemudian pada suhu 60 derajat ini sebagai T2. Kemudian langsung kita masukkan rumus V2 sama dengan V1 dikalikan N pangkat T2 min T1 dibagi delta T. V1 nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali N nya 2 pangkatkan 60 dikurangi 30 dibagi 10. Di sini 4 kali 10 pangkat min 4 kali 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 kali 8 sama dengan 32 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Jadi laju reaksinya seperti itu. Kemudian untuk cara lain di sini bisa kita gunakan secara logika, yaitu untuk membandingkan setiap kenaikan suhu dengan laju reaksinya. Jadi misalnya suhu dan laju, suhu awal 30 derajat Celcius, lajunya 4 kali 10 pangkat min 4. Setiap nambah atau kenaikan 10 derajat Celcius, maka lajunya menjadi 2 kali lebih cepat. Jadi dikalikan 2, sehingga pada suhu 40 derajat Celcius, lajunya sebesar 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita hitung berikutnya untuk suhu ke-50 dan suhu ke-60 derajat Celcius. Dari sini diperoleh bahwa ketika suhu 60 derajat Celcius, lajunya 32 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya sama dengan cara yang tadi ya. Faktor berikutnya adalah luas permukaan. Bentuk tablet vitamin C yang dilarutkan dalam air akan mempengaruhi kecepatan reaksinya. Jadi misalnya bentuknya tetap tablet atau tabletnya sudah kita haluskan menjadi serbuk-serbuk. Nah, di sini dalam bentuk yang tablet, partikelnya mereka bertumbukannya hanya pada bagian luarnya atau pinggir-pinggirnya saja. Sedangkan nanti berbeda ketika tabletnya ini sudah kita haluskan menjadi serbuk-serbuk yang lebih kecil. Dalam bentuk serbuk ternyata
vitamin C-nya di sini dia akan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga tumbukannya akan semakin banyak pada bidang sentuhnya. Jadi semakin besar luas permukaan, laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, untuk analoginya di sini ketika kita akan membuat topping donat, kita melelehkan coklat. Nah, coklat batang yang kita lelehkan akan kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini tujuannya supaya lebih mudah meleleh atau lebih cepat meleleh daripada yang masih dalam bentuk batangan coklat. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa ukuran partikel yang lebih kecil, ukuran zat yang lebih kecil itu akan memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada untuk partikel yang ukurannya lebih besar. Nah, di sini misalnya ada suatu kubus yang masing-masing panjangnya 2 cm. Ketika kita menghitung luas permukaannya diperoleh sebesar 24 cm persegi. Nah, di sini ketika kubus itu kita potong-potong menjadi 8 bagian di mana masing-masing sisinya panjangnya 1 cm, maka bisa kita hitung totalnya semua luas permukaannya ketika kita total adalah 48 cm persegi. Jadi ketika masanya sama tetapi apabila ukurannya lebih kecil maka memiliki luas permukaan yang lebih besar. Nah, di sini mempengaruhi laju reaksi karena ukuran-ukuran yang lebih kecil tadi akan memiliki bidang sentuh yang lebih besar, yang lebih banyak, sehingga kemungkinan tumbukannya, partikel-partikelnya akan semakin besar karena dia bisa menyentuh sampai bagian yang banyak luasnya, seperti itu. Nah, faktor yang keempat, yang terakhir yaitu katalisator. Katalis merupakan zat yang berguna untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri yaitu energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi. Nah, katalis ini terlibat dalam reaksi tetapi tidak membentuk zat baru. Nah, di sini saya umpamakan bahwa katalis itu seperti mak comblang. Jadi, kalau misalnya ada perempuan dan laki-laki yang saling menyukai, mereka dibantu oleh si mak comblang ini supaya mereka dapat bereaksi. Tetapi mak comblangnya kan tidak ikut pacaran. Nah, begitu fungsi dari katalis untuk perumpamaannya. Nah, di sini misalkan saya gambarkan ada suatu gambar di sini ketika ada reaktan akan menjadi produk, dia harus melampaui suatu seperti gunung, seperti bukit yang disebut dengan energi aktivasi. Nah, kalau tanpa katalis gunungnya itu lebih tinggi, tetapi dengan adanya katalis energi aktivasinya itu dibuat lebih rendah sehingga dia bisa lebih mudah atau lebih cepat untuk pembentukan produk, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat jika ada katalisnya. Nah, di sini bisa kita analogikan pula ketika misalnya nih kalian mau apel ke rumah pacar kalian. Di sini harus melewati suatu gunung. Nah, dengan adanya katalis di sini gunung itu bisa kita lampaui dengan lebih mudah karena tingginya gunung akan lebih rendah dengan adanya bantuan katalis seperti itu. Nah, dalam reaksi kimia di sini misalkan penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Dengan adanya katalis FeCl3, maka reaksinya akan lebih cepat. Tetapi untuk zat FeCl3 di situ tidak mengubah reaktan dan produknya ya. Jadi reaktannya tetap H2O2 dan produknya tetap H2O dan O2. Itulah yang disebut dengan mak comblang tadi. Jadi dia hanya membantu tetapi tidak ikut pacaran ya. Oke, sekian penjelasan saya tentang faktor laju reaksi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.